Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. Halo pemirsa, senang sekali kembali berjumpa lagi dengan saya Firza Rizky di program Dayat Menyapa, dan tentunya masih bersama dengan Pak Dayat. Ini di episode kali ini Pak Dayat, kita akan kemana nih Pak resesnya? Kita reses di RT 27 dan 28. Memang di sekitar rumah saya. Kelurahan? Kelurahan Dua Ilir. Kita dekat, jadi kita tinggal jalan kaki ya sekitar 100 sampai 150 meter. Kuat kan? Sangat. Pastinya Pak ya. Ini kalau pagi-pagi memang biasa suka jalan-jalan nih Pak Dayat. Keliling-keliling kampung, kalau misalnya lagi nggak ada kerjaan. Biasanya menyapa-nyapa warga di sini. Sabtu dan Minggu tuh memang kadang-kadang ya kita keluar sambil olahraga, sarapan sama anak-anak. Biasanya kalau Sabtu Minggu tuh kan banyak ibu-ibu yang kiri kanan untuk lalu lalang. Bukan apa? Kata orang tuh gibah, gosip kan. Habis olahraga, ibu-ibu ngumpul-ngumpul gitu kan. Sambil menyampaikan maksudnya ya. Ada inilah gitu Pak ya. Termasuk juga mungkin ada curahan-curahan hati ibu-ibu, curhat-curhat pagi-pagi biasanya Pak ya. Tapi hari ini kosong jalannya. Karena weekend mungkin. Enggak, karena di acara. Iya. Kumpul di sana nanti kumpul ya. Di sana semua. Baik, udah pasti warga udah banyak ngumpul. Hari ini rencananya apa nih Pak? Reses yang diharapkan yang agak beda apa nih? Yang pastinya reses kita kali kan, ini. dalam reses ini kan kita silaturahmi. Oke. Nah, kadang-kadang di sinilah momennya kita rapat bersama seluruh masyarakat, bersama kepala-kepala dinas yang atau mewakili kan. Nah, ingin meresap apa yang lagi yang kurang dari wilayah masing-masing. Itu. Kalau yang menjadi catatan sendiri di wilayah ini sendiri apa nih Pak Dayat? Ya paling so far, kalau selama ini yang terjadi di wilayah saya ini ya, rumah saya ini paling ya ada beberapa titik lampu jalan, tapi kan seperti itulah. Kalau lampu ini kan tidak abadi, walaupun dibenerin tetap nanti mati, jadi tetap hidup mati kan seperti itu. Dan seperti biasa tetap akan menggandeng beberapa stakeholder ya, terkait ya instansi yang akan dihadirkan hari ini. Dari mana saja rencananya? Selain dari seperti biasa dinas PU mungkin? PU tetap PU Perkintan, DLHK, dinas sosial. Oke, walaupun hari Sabtu tetap datang. Tetap. Karena yang namanya untuk masyarakat, ya mereka juga wajib datang juga kan. Baik. Kalau saya lihat di drainase juga saluran air, saya lihat kayaknya lumayan bersih ya Pak ya. Alhamdulillah kan kayak kemarin kan hujan ini. Hujan besar, lumayan deras. Lama dan sangat deras banget. Dan juga kampung ini kampung iklim ini banyak program-program binaan dari Putri. Contohnya ini yang kita bahas kemarin. Bahwa banyak pemenang kampung hortikultura di kampung ini. Seperti itu. Dengan dapat bantuan program CSR-nya. Iya. CSR-nya Pusri ya Pak ya? Iya, betul. Jadi memang udah kayak saya lihat sepertinya memang jalannya juga udah lumayan bagus gitu ya Pak ya? Betul. Jadi agak ironi juga nih kalau seandainya ada anggota dewan di sini yang nggak bisa membantu gitu ya. Iya. Tapi ternyata memang kalau saya lihat, kita lihat sekali dari tadi kita jalan juga lumayan bersih, jalannya juga lumayan ya nggak ada kerusakan jalan yang berarti begitu. Betul. Dan memang ini cukup, kalau weekend biasanya olahraga ya Pak ya, warga-warga di sini? Ya, karena di sini yang tempat yang akan kita titik ini tempat lapangan voli. Lapangan voli. Nah, tadi kemarin juga ada permintaan dari Pak RT dan ibu-ibu minta dibantu bola sama net. Nah, nanti kita akan berikan bantuan, nanti kita akan suruh Pak RT untuk ukurannya, karena net ini kan nanti kita salah beli, salah gitu kan. Mendingan yang pemain volinya ikut nanti ke toko sport gitu. Kalau kita bicara warga perkotaan, biasanya kan zaman sekarang Pak, ini sudah rata-rata kebanyakan lolo gue gitu. Ya. Kalau di sini seperti apa nih Pak? Oh, kalau di sini ini kan kampung, kalau orang Palembang namanya ini kampung Kebumen. Kampung Kebumen. Di sini banyak dari Pulau Jawa, turunan Jawa. Nah, jadi makanya namanya Kebumen. Di sini sangat solid dan lahat ya, daerah Kabupaten Lahat, dan ini menyampur dari seluruh kabupaten yang ada di Sumatera Selatan, menyampur, dan di sini
solid. Karena di sini banyak pensiunan TNI, banyak pensiunan Pusri, Baik. dan memang semuanya solid seperti itu. Artinya tradisi akan kegotong royongan, kebersamaan itu masih tetap terjaga. Masih tetap. Dan ini sebenarnya udah ramai sekali, Pak. Assalamualaikum Pak RT. Nah, ini Pak RT kita ini. Mari, Pak. Ini Pak Joko ini. Iya. Ini warga makanya udah nggak sabar nih. Lagi, Pak. Ya. Lagi, Pak. Wah, udah ramai sekali nih Pak Dayat. Iya. Mari, Pak. Oh, nggak sabar lagi nunggu kehadiran Pak Dayat ya. Iya. Sepertinya ya. Iya. Oke. Nah, pemirsa, Pak Dayat sepertinya sudah sampai di lokasi yang tempatnya reses. Nanti kita akan lihat seperti apa reses yang akan dilakukan oleh Pak Muhammad Hidayat dari Partai Golkar ini bersama dengan warga yang ada di sini. Mari ikuti terus Dayat menyapa. Hari ini dengan suasana yang sejuk karena semalam alhamdulillah diguyur hujan. Di hujan ini luar biasa sampai dari sore sampai ke subuh. Tapi alhamdulillah kita bisa berkumpul, tidak ada genangan air di wilayah kita sini, cepat surut. Nah, di sini juga saya hadir di sini ya itu nih ketemu, setiap hari ketemu, cuma sanggup-angguan baik kan. Kamu sibuk, aku sibuk, ya kan. Ibu-ibu sibuk belanja, sibuk beli sayur-sayuran ya. Jadi kita sibuk, cuman bisa angkat kacau, lesson baik ini. Nah, kecuali kita pertemuan cek inilah, kita bisa ngobrol-ngobrol. Kecuali kalau yang bapak-bapak ya ke rumah kan, ke rumah main gap, ada yang main layangan, ada yang main basket, ya kan, Ami. Dan di sini dalam kesempatan ini sudah pasti yang tak bukan, aku ngajak bapak-bapak, ibu-ibu di sini satu kita makan pagi sama-sama. Lah dapat belum snacknya? Nah. Sudah aman aman. Dan juga di sini kita di sini adalah silaturahmi yang mana saya sebagai anggota DPR wajib melaksanakan reses ini untuk menyerap aspirasi. Kalau di sini, kalau aspirasi itu diserap terus, setiap hari diserap terus. Pak RT ke rumah, Pak Dayat, ini lampu mati, laju, masuk beneri kan. Nah, tetapi di sini juga yang berbedanya bahwa daripada aku kemana-mana kaget, Pak RT ngomong, Pak Dayat, ngapa tidak di tempat aku beres ya kan? Kita dulu pernah pas bulan puasa bulan puasa pernah. Nah, hari ini kita lakukan lagi. Dan dalam hari ini kesempatan ini tidak banyak lebar, panjang lebar. Di sini juga semua sudah ada yang ngumpul KTP lo untuk asuransi. Siapa yang belum? Angkat tangan yang belum. Nah, balik ini kumpullah ke Pak RT karena itu ada program asuransi yang akan diberikan secara gratis. Oleh siapa? Oleh aku selaku anggota DPR. Lebih kurang saya mohon, mungkin kita lanjutkan, ada sesi tanya jawab. Saya persilakan. Karena selama ini BPJS dibayar oleh perusahaan karena mungkin akhir tahun ini mungkin sudah habis, jadi dapat pensiun. Nah, pakai yang tadi barangkali saya tertarik, maka sekaligus saya minta tolong mungkin oleh Pak RT atau mungkin Pak Senian ini, mungkin supaya barangkali diri saya dan keluarga aku nak pindah ke KIS. Kalau nak bayar barangkali aku tak kebayar karena tidak lagi gawe. Mau nak gawe maka tak dibayar uang, jadi kerja uang. Ya. Mungkin kalau KIS barangkali bisa bantu. Jadi untuk warga-warga nanti yang kolektif baik, di kolektif ke yang memang ini kayak data dengan Pak RT. Jadi aku suruh dinas terkait untuk memprosesnya. Jadi kayak mana syaratnya? Syaratnya ya kalau BPJS-nya itu tidak bisa daftar KIS.
di BPS-nya yang sudah tidak sanggup lagi bayar, tapi dimatikan dulu, itu urus dulu BPJS ya, bahwa ya udah sanggup kami nak beralih ke KIS gitu ya. Saya mau tanya yang soal KIS juga. Kan kalau satu kakak itu kadang-kadang ada yang cuma satu dapat KIS. Itu bagaimana kok bisa cuma satu, bukan satu keluarga? Nah, saya mohon kepada dinas sosial juga minta tolong kalau misalnya satu kakak itu ada yang satu, tolong kenapa nggak dikeluarkan semua anggota keluarganya dapat KIS semua? Kok hanya cuma satu, ada yang dua? Kan untuk mengurusnya kan susah, Pak. Itu aja, saya ucapkan terima kasih. Semoga Bapak bisa membantu dan dinas sosial juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak bingung nih kalau ibu daftar keempat, metu siko. Nah itu bahaya kan? Kan? Berarti ibu memang tidak pernah daftar, tetapi ada keluar. Mungkin salah data. Apakah memang Pak RT nunjuk ke usulan atau memang dari kelurahan yang masuk ini? Anak ibu umur berapa yang masuk? Tidak umur. Oh, 10 tahun. Berarti kan mungkin dia masih nginduk niknya ke wong tua berarti itu. Nah, itu bisa kesalahan seperti itu, Bu. Mungkin kan nomor niknya masih nginduk ke KTP kakaknya, itu nomor kakak kan. Nah, anak lanang masih, Bu. Nah, kan mikir kan kalau wong data kan ada lihat kan namanya Muhammad ini, mungkin ini bapaknya kali. Nah, ini kan mungkin diupdate dulu, Bu, kita, Bu. Oke, semuanya diupdate galo-galo. Kalau memang ibu tak masuk galo-galo, masuk IKIS galo-galo, ya tinggal kita daftarkan lagi. Berarti kan ngomong, Bu, yang ibu tidak daftar masuk. Apalagi kalau yang daftar galo-galo, berarti insya Allah masuk galo kan itu. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang lain? Baik pemirsa, di samping saya sudah ada Pak Sabar. Ini merupakan warga di Kelurahan 2 Ilir, tepatnya di RT 2728. Pak Sabar, tadi ini mengikuti reses kayaknya benar-benar menyimak seperti itu. Apa tadi Pak yang disampaikan Pak aspirasinya ke Pak Dayat? Ya, kami merasa bangga di dalam lingkungan RT 2728 bermukim anggota DPRD. Jadi saya pribadi dari saat dulu saya jadi RT, saya anggap Pak Dayat ini sudah menjadi warga kehormatan kami, Pak. Baik. Ya. Sudah 3 periode juga ya? Ya. Jadi anggota dewan. Nah, Pak Dayat ini saya bukan menyimak di anggota DPR. Ya dah. Kalau soal nanti itu hak kami. Tapi beliau karena dia tinggal di sini, apapun yang menjadi kesusahan warga, kesenangan warga, asal dia tahu, dia hadir. Contoh ada musibah, dia ngelayat. Dalam arti ngelayat, ya di luar itu dia sosialnya bagus. Oke. Ada acara resepsi pernikahan, beliau diundang, pasti dia datang. Ya, kami memang selalu kompak. Baik. Dalam kehidupan bermasyarakat di sini. Baik, itu secara pribadi ya, artinya sebagai Ya. seorang sosok masyarakat. Ya. Tapi kalau sebagai anggota dewan sendiri Pak, apa yang sudah banyak diberikan begitu atau dibantu begitu sebagai anggota dewan untuk khususnya kawasan ini? Ya, Pak Senen yang lebih tahu tentang pembangunan, mungkin lebih paham, Pak. Silakan saja. Jadi begini Mas, saya juga mantan ketua RT di sini, ketua RT 27 bersama Pak Sabar waktu itu. Jadi kalau untuk lingkungan betul-betul sangat Diperhatikan. Respon sekali, terutama masalah pembangunan jalan, paret, lorong-lorong dan lain sebagainya. Dan itu kami betul-betul merasakan sebagai ketua RT waktu itu untuk mengurusi lingkungan itu betul-betul dengan keberadaan Pak Dayat di sini kami sangat merasakan ya jeripaya merasakan bantuan dari Bapak Muhammad Hidayat SMSI, Pak. Baik, Pak Senen, Pak Sabar berdua apa yang ingin disampaikan kepada Pak Dayat ini yang masih menjabat sebagai anggota dewan dan insya Allah mungkin akan tetap menjadi ke periode selanjutnya. Apa ya harapan sekarang yang ingin disampaikan? Yang harapan kami tentu kerjasama yang sudah sangat baik selama ini bisa ditingkatkan kembali dan tentunya
kepemimpinan Pak Dayat di lingkungan ini, khususnya di Dua Ilir, Kelurahan Dua Ilir ini sangat dirasakan oleh masyarakat di sini. Dan sekali lagi mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi, Pak. Baik, kalau Pak Sabar ada yang mau ditambahkan, Pak? Harapannya untuk Pak Dayat? Ya, harapannya kepada Pak Dayat selalu menyerap aspirasi warga masyarakat. Khususnya memang Dapil 3. Ya, IT1, IT2, dan IT3. Tapi apapun kami kadang-kadang mohon maaf berbicara secara pribadi. Saya kadang-kadang melapor kepada beliau, Pak ada warga kita yang kesusahan. Ini secara pribadi. Siapa gini-gini? Oh dibantu. Baik. Dulu ada warga kami membangun, jatuh, sampai meninggal. Aku laporin, dia bantu. Baik, itu sosialnya Pak Dayat sangat terus tinggi. akan membantu ya. Ya. Kapan baik. Terima kasih Pak Senin Pak Sabar. Semoga sehat selalu Bapak-bapak ya. Terima kasih Pak. Baik pemirsa, di samping saya sudah ada Pak Joko yang merupakan Ketua RT 27 di kawasan Kelurahan Dua Ilir. Hari ini sudah mengikuti reses sama Pak Dayat. Ya ini yang pasti sudah resesnya kesekian kali pastinya Pak ya. Seperti apa Pak tadi resesnya tadi? Kita sebagai Ketua RT mewakili warga khususnya RT 27 dan lingkungan RT 27 dan 28. Selama ini warga kita ini telah banyak dibantu oleh yang terhormat keluarga Bapak Muhammad Hidayat sebagai Ketua anggota DPR Kota Palembang. Mana keluhan-keluhan warga kita ini tentang lampu jalan, pengerasan jalan, lorong-lorong. Alhamdulillah beliaulah yang mengkoordinasikan kepada dinas terkaitnya. Dalam reses tadi juga Bapak Muhammad Hidayat juga masalah case yang warga tidak mampu akan diusahakan oleh beliau lewat dinas-dinas terkaitnya. Segala kekurangan warga, keluhan warga, alhamdulillah aspirasi warga segera ditangani oleh Mudah-mudahan bisa segera direalisasikan ya. Pak Joko sudah berapa periode menjadi RT di sini Pak? 2 kali ini. Sudah 2 periode ya, artinya sudah cukup mengenal sosok Pak Dayat. Di mata Pak Joko nih, mewakili warga yang ada di sini, seperti apa sosok beliau? Alhamdulillah, kalau supel, mudah dihubungi, kita jam berapa ya rumah beliau terbuka untuk warga. Alhamdulillah warga setiap ada keperluan, alhamdulillah beliau selalu terbuka. Dan selalu siap membantu, begitu ya Pak ya. Ini sebagai sosok anggota Dewan sendiri artinya ada banyak sekali yang sudah kontribusi kepada warga lingkungan RT 27 28 khususnya. Alhamdulillah beliau selalu mensupport. Beliau juga menyiapkan mobil ambulan apabila ada warga yang ada kematian, bisa dipakai mobil ambulan. Sudah disiapkan oleh beliau juga. Baik, terakhir Pak Joko, apa harapan yang ingin disampaikan, diutarakan kepada Pak Dayat yang masih menjabat sebagai anggota Dewan dan mudah-mudahan nanti akan terus bisa membantu menjadi wakil rakyat. Silakan Pak. Ya, harapan kami mewakili dari warga, seluruh masyarakat warga RT 2728, mudah-mudahan pada selalu diberi kemudahan dalam meniti karir dari politik. Mudah-mudahan dia bisa terpilih lagi menjadi anggota Dewan dan mudah-mudahan juga niat beliau menjadi yang wali kota mudah-mudahan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Pak Joko. Semoga sehat selalu Pak ya, selamat beraktivitas kembali. Amin.
Masih di program Dayat Menyapa dan kita masih di acara reses tentunya dari Bapak Muhammad Hidayat di kawasan tentunya di Kelurahan 2 Ilir ya. Di sini tepatnya di RT 27. Di samping saya sudah ada Mbak Nepri yang merupakan leader dari tim SOS PUPR Kota Palembang. Mbak Nepri, ini saya lihat sudah beberapa kali reses selalu hadir begitu ya, mengikuti jalannya reses. Ini memang sengaja diundang oleh Pak Dayat atau bagaimana, Mbak? Ya, kalau kita nih memang kita ditugaskan dari kantor untuk menghadiri reses, mendengarkan aspirasi warga, termasuk juga khususnya untuk masalah pengairan, masalah sumber daya air yang memang ditugaskan kita dari Dinas PU kita untuk pengecekan ataupun mendengarkan aspirasi warga. Baik, artinya ini udah reses yang kesekian kali ya, Mbak ya, yang diikuti. Biasanya rata-rata yang disampaikan oleh warga apa nih, Mbak, biasanya? Yang paling banyak? Beda-beda pastinya. Iya, betul. Setelah saya lihat dan saya hadir juga barengan reses menghadiri reses ini, warga banyak mengeluhkan masalah banjir, kemudian normalisasi saluran yang mungkin menjadi salah satu drainase saluran tersebut yang mungkin kita belum sentuh ke dalam tempat-tempatnya. Jadi sehingga itulah yang menjadi penyebab banjir juga di lokasi-lokasi tersebut. Dan juga masalah pembangunan saluran yang memang kita tuh banyak mendengarkan warga untuk pembuatan saluran, tetapi itu kita ancangkan untuk pembuatan saluran tersebut masuk ke dalam musrenbang di tahun depan. Oke, masuk di musrenbang 2024. Iya. Artinya hampir semua wilayah kalau cap reses pasti keluhannya seperti itu. Iya, banjir. Kalau mengenai jalan mungkin infrastruktur yang lain ada juga? Iya, ada juga gitu. Tapi karena kita di sini dari bagian SDA pengairan, jadi kita lebih fokus ke air. Lebih fokusnya ke sana. Baik. Iya, kalau bicara resesnya Pak Muhammad Hidayat dari beberapa kali yang diikuti, tanggapan dari Mbak sendiri ini melihat sosok Pak Dayat sebagai anggota dewan mendengarkan aspirasi warga seperti apa? Ya, Pak Hidayat itu termasuk orang yang smart dan dia cepat tanggap untuk mendengarkan aspirasi warga dan juga dia langsung memberikan solusi gitu kan. Sehingga kita di sini juga dari perwakilan dari dinas-dinas, baik dinas PUPR, dinas Perkimtan, kemudian dinas sosial juga semuanya kita ikut serta di sini. Sehingga memang biar kita cepat tanggap juga. Follow up-nya ya, tidak lanjutnya. Kalau koordinasi bersama dengan dinas-dinas terkait sejauh ini pengalaman Mbak dengan Pak Dayat seperti apa koordinasinya? Ya, koordinasinya kita kita terintegrasi gitu ya dengan dinas-dinas terkait yang memang mana kita ini menjembatani dari warga kita mendengarkan, membantu warga tersebut biar terrealisasi. Jadi hampir sering ya mungkin Pak Dayat menghubungi pihak dari Mbak untuk mungkin menyampaikan aspirasi warganya, dapil-dapil beliau untuk bisa ditindaklanjuti seperti itu ya. Nah, yang ini sebagai closing statement mungkin apa ini yang ingin disampaikan, mengingat juga Pak Dayat ini sebagai salah satu wakil rakyat gitu, mungkin Mbak bisa ada yang ingin disampaikan kepada Pak Muhammad Hidayat, titip pesan mungkin? Ya, semoga kita tetap terus bersinergi. Iya, terus bersinergi. Kemudian juga Pak Hidayat juga tetap harus mendengarkan warga, keluhan warga-warga dan harus cepat tanggap gitu, memberikan informasi. Kemudian juga kita dari Dinas PUPR juga khususnya kita juga cepat tanggap karena adanya pelaporan tersebut. Baik, terima kasih Mbak Nepri ya. Semoga sukses selalu ya. Nah pemirsa, tadi baru saja kita ikuti jalannya reses yang dilakukan oleh Pak Dayat di Kelurahan 2 Ilir, tepatnya di RT 2728 ya Pak ya. Nah tadi seperti apa nih Pak jalannya resesnya? Ya, kita lihat bersama-sama tadi sudah sangat warga sangat antusias kedatangan acara reses pada hari ini, dan tidak banyak, tinggal mereka ingin mendaftarkan ke KIS, Kartu Indonesia Sehat. Ya, jadi nanti insya Allah akan kita kolektifkan untuk warga-warga yang sudah lansia. Tadi kan ada bapak-bapak yang memang sudah tidak di-cover lagi oleh ketenaga BPJS karena beliau sudah pensiun, jadi akhirnya kita akan alihkan ke KIS. Tadi saya lihat banyak agak ramai sekali karena mungkin weekend ya Pak ya. Ya, bapak-bapaknya juga banyak libur begitu ya. Benar. Jadi artinya kalau yang ini sudah reses sekali, mengingat ini warga Bapak juga ya, kita tinggal Bapak sendiri. Benar. Jadi tidak terlalu banyak, mungkin karena sudah banyak bantuan yang sudah diberikan. Iya, betul. Ya. Mungkin terakhir titip pesan aja nih Pak untuk warganya yang ada di sini seperti apa? Khususnya warga yang ada di lingkungan Ilir Timur 2, khususnya di 2 Ilir dan seluruh kelurahan lah ya. Jadi menitipkan pesan bahwa
tetap jaga kebersihan karena gotong royong, bersihkanlah paret-paret yang ada di depan rumah masing-masing. Karena ini sudah musim hujan, nah ini kita pun sudah dari kemarin, dari sore sampai ke subuh, dan pagi ini pun sudah turun hujan. Jadi ini sangat penting adalah gotong royong membersihkan selokan-selokan. Drainase. Dan saya lihat juga nggak banjir ya di sini ya? Nggak, alhamdulillah. Karena bersih tadi, jadi airnya lancar ya? Ya, alhamdulillah. Baik, pemirsa, ini pasti kita masih akan terus mengikuti ya jalannya resesnya Pak Dayat di tempat-tempat lainnya. Boleh kasih bocoran Pak, di spill habis ini kita mau kemana Pak? Kita siang ini akan mengunjungi PT Pelindo. PT Pelindo ini erat kaitannya dengan buru-buru yang ada di sana. Karena di situ juga masuk di Kelurahan Lawang Kidul ya. Kita lihat kesejahteraan buru-buru di sana. Nanti akan kita tinjau lokasi pelabuhan Indonesia yang ada di Bombaru. Wah, ini pasti menarik sekali pemirsa ya. Kita akan ikuti nanti seperti apa resesnya Pak Dayat di kawasan Pelindo nanti, di kantor Pelindo. Nah, nanti di episode kami selanjutnya. Untuk episode kali ini kami akhiri dulu di sini. Tetap saksikan program Dayat Menyapa tentunya bersama Bapak Muhammad Hidayat dari Partai Golkar dan bersama saya Firza Rizky. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, sampai jumpa.